dari Kraizefto Tulalesi Zefto. Maafkan jika salah dalam menyebutkan nama. Pertanyaannya, Shalom, selamat malam HCI. Boleh saya bertanya, apakah dapat dibenarkan membawa jenazah ke dalam gereja sebagai penghargaan terakhir atas jasanya sebagai pelayan Kristus? Silakan pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini adalah acara tanya jawab Alkitab. Jadi seberapa yang bisa kita sampaikan, biarlah itu dari dalam firman Tuhan. Kalaupun kita tidak temukan jawabannya, jangan kita kecewa, tetapi ada petunjuk-petunjuk dari dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita perlu berbicara tentang kerinduan orang-orang yang masih hidup untuk datang ke rumah Tuhan. Karena hanya orang yang masih hidup yang bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang yang masih hidup itu punya kerinduan yang luar biasa untuk datang ke rumah Tuhan. Saya ambil satu contoh, yaitu Daud. Ia katakan di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Boleh kita lihat ayatnya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Tolong dibacakan. Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Terima kasih. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Melihat bagaimana Tuhan memimpin Daud dalam kehidupannya, meluputkan dia dari bahaya. Hanya satu kerinduannya, yang kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu menggambarkan kepada kita kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau kita sekarang, orang-orang Kristen, kerinduan untuk datang ke gereja. Kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan umat-umat percaya. Mengucap syukur kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kita ambil lagi satu contoh orang yang rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Kita buka Alkitab dan baca di dalam Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yunus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Silahkan. Yunus pasal yang kedua, Yunus pasal yang kedua ayat keempat sampai yang keenam. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkin aku memandang lagi bait-Mu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini adalah cerita Yunus yang pada waktu ia melarikan diri dari hadapan Allah, ia berpikir ia bisa bersembunyi dari hadapan Allah, tetapi Allah mendatangkan angin yang kencang, ombak yang besar, dan singkat cerita Yunus pun atas permohonannya sendiri meminta untuk dilemparkan ke dalam laut. Tetapi Allah melepaskan Yunus dari bahaya. Sebelum datang ikan besar untuk menelan Yunus dan menyelamatkannya, maka
ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 menggambarkan bagaimana keadaan Yunus pada saat ia telah dilemparkan ke dalam laut. Segala air mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, di pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Seperti tidak ada harapan lagi untuk selamat. Dalam keadaan seperti itu, ia berkata dalam ayat yang keempat, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ada kerinduan di sana. Aduh, masih bisa enggak datang dan memandang bait-Nya yang kudus? Kerinduan dari Yunus untuk datang ke bait yang kudus. Apakah itu menjadi kerinduan kita yang masih hidup ini, yang mengaku percaya kepada Tuhan, untuk datang ke bait-Nya yang kudus? Ya. Itu pertanyaan yang perlu dijawab dalam hati kita masing-masing. Jadi datang ke rumah Tuhan itu sangat berguna bagi mereka yang hidup. Mereka bisa berdoa, bersaksi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu di dalam rumah Tuhan. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh kita yang masih hidup. Bagaimana jikalau seseorang telah meninggal dunia? Pertanyaan yang ditanyakan tadi. Perlu kita mengingat semua konteks Alkitab yang mengajarkan tentang keadaan orang yang telah meninggal dunia itu seperti apa. Ada banyak ayat-ayat dan sudah sering kita bahas juga di forum acara tanya jawab Alkitab ini. Dan saya mau rangkumkan saja, Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Ada dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, ayat 10. Tidak ada lagi emosinya, tidak ada lagi pengetahuan, tidak ada lagi perasaannya. Mazmur 146 mengatakan pada saat ia mati, segala maksudnya hilang lenyap pada hari itu juga. Artinya, pada saat seseorang sudah meninggal lalu kemudian dibawa ke gereja, maka orang tersebut tidak tahu apa-apa lagi. Ia tidak tahu bahwa ia dibawa ke gereja. Tidak ada lagi yang bisa berubah dalam dirinya karena sudah selesai. Segala sesuatu bisa berubah pada saat orang itu masih hidup. Namun setelah mengatakan tentang keadaan orang yang sudah mati, bahwa ia tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi yang bisa berubah di dalam dirinya, kita jangan pernah lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Tolong dibacakan ayat ini. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga Ya. di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi walaupun perjalanan hidupnya telah selesai di atas dunia ini, orang yang meninggal di dalam Kristus, tentu Allah yang mengetahui hatinya pada saat orang itu masih hidup, tetapi kita bisa melihat bukti-bukti buah-buah kehidupannya karena hubungannya dengan Kristus pada saat ia masih hidup. Dikatakan oleh ayat tadi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berapa harganya?
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Harganya itu diterangkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Harga dari seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang dikasihi Allah, harga dari seorang yang meninggal di dalam Kristus, itu digambarkan dengan harga dari kematian Kristus di atas kayu salib. Berharga di mata Tuhan. Jadi, sekalipun kita sudah tahu apa yang Alkitab katakan, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak tahu apa-apa, hilang lenyap segala maksudnya, tidak bisa memuji, tidak bisa berdoa. Jangan sampai kita menggunakan ayat-ayat tersebut lalu mengatakan, ya sudah tidak ada lagi artinya dia. Sudah, biarkan saja apa adanya dan lain sebagainya. Kalau Tuhan sangat menghargai harga satu orang yang ia tebus, biarlah kita juga boleh melihat dan menempatkan keadaan di mana harga dari orang tersebut boleh kita tunjukkan bahwa ia berharga di mata Tuhan. Tidak ada contoh-contoh di dalam Alkitab seseorang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai bahagian dari acara pemakamannya. Tetapi tidak ada juga di dalam Alkitab yang menerangkan bahwa dengan dibawanya orang itu ke dalam rumah Tuhan, maka rumah Tuhan itu menjadi najis. Tidak ada. Kalaupun seseorang itu dibawa ke gereja pada saat ia telah meninggal, maka itu berguna bagi mereka yang membawanya, karena mereka boleh mengingat kembali betapa iman orang itu pada waktu ia masih hidup. Tetapi itu bukanlah suatu acara untuk memastikan keselamatannya. Wah, sudah dibawa ke gereja, pasti dia selamat. Tidak ada makna keselamatan yang mengubah keadaan dari seseorang. Entah ia dibawa ke gereja atau tidak dibawa ke gereja, sama saja. Kalaupun ia dibawa ke gereja, itu bukan mengubah apa-apa dalam diri orang tersebut, tetapi itu lebih banyak untuk menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang masih hidup, betapa orang ini setia kepada Tuhan pada saat ia masih hidup. Kerinduannya untuk datang ke gereja, sama seperti Daud, sama seperti Yunus, selalu rindu datang ke gereja. Itu akan menjadi kesaksian bagi orang yang masih hidup, apalagi orang-orang yang masih hidup tetapi sudah tidak rindu lagi untuk datang ke gereja. Tetapi untuk orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi perubahan apa-apa, dan acara di gereja itu tidak mengubah apa-apa dalam diri orang tersebut. Karena kita tahu apa yang Alkitab katakan, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak tahu apa-apa, segala maksudnya hilang lenyap, tidak bisa memuji, sudah tidak bisa berdoa, sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak tahu apa-apa. Terima kasih.